biar kelihatan satu dengan yang lain. Saya mau ajak kita menyanyi, tapi nyanyinya itu kita sambil olahraga sedikit. Nah, tapi kalau ada AI yang nggak bisa berdiri, kan kita ada berdiri, ada duduk, yang nggak bisa nggak apa-apa ya. Cuma sebentar kok, coba sebentar. Jadi kita nyanyi tapi pakai gaya. Nah, gayanya kayak gimana? Kita lihat dulu sebentar videonya ya. Hati-hati, gampang kok. Oke. We
persekutuan kita bersama pada sore hari ini. Puji Tuhan, udah kelihatan semua ya? Udah capek. Lumayan ini. Oke, kita masuk dalam rumah Tuhan lebih dalam lagi. Kita angkat pujian, sujud dan terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Sungguh kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Selama 1 bulan lamanya Tuhan sudah menyertai kami, khususnya kami Komisi Wanita, dan Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bersekutu kembali di tempat ini seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah waktu yang sangat indah yang Engkau izinkan bagi kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sebab kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kasih karunia yang luar biasa bagi kami, memberkati kami dalam pekerjaan, kesehatan, dan Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Biarlah dengan sukacita kami memuji memuliakan Tuhan, dan biarlah dengan hati yang sungguh
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah lewat persekutuan kami sore hari ini membawa kami untuk lebih mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan membawa kami untuk terus mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kami puji dan muliakan dalam persekutuan Komisi Wanita sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa shalom semuanya. Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang penuh kuasa, amin. Tuhan yang menolong setiap kita, amin. Mari kita besarkan nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sobat kita yang sejati. Mari kita berdiri bersama memuji Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, muliakan Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penuh hidupku.
Ya, mungkin sore ini apa ada yang mau berbagi sharing sekian? Kita Komisi Wanita sebulan sekali. Mungkin ada banyak hal yang mau, mungkin ada pergumulan atau ada sukacita atau sharing yang bisa dibagikan kepada saudara kita. Apa ada? Pada sharing diam ya. Jadi saya sharing sedikit ya. Jadi saya bergumul dengan kesehatan. Jadi nggak tahu belakangan ini dari bulan April. Jadi gampang sakit gitu. Khususnya batuk ya. Jadi nanti batuk sembuh, tapi suaranya nggak balik gitu kan. Padahal kemarin saya udah senang, saya sempat 2 kali di cancel karena nggak bisa pelayanan di umum gitu karena suaranya nggak nyampe suaranya ini ya. Dan bulan kemarin Juli atau Agustus, September deh, saya bisa melayani itu, saya puji Tuhan banget, suara saya kayak kembali gitu kan. Entah kenapa kemarin mungkin cukup lelah atau gimana, padahal udah sungguh-sungguh jaga ya, jangan sampai kena lagi. Ternyata dari hari Senin udah kena gitu. Saya menghindari minum obat ke dokter karena saya udah cukup banyak minum obat gitu ya. Saya ada obat rutin yang harus saya minum untuk jangka panjang gitu kan. Akhirnya nggak tahan, jadi cuma ada air minum, kumur air garam, misalnya itu ilmu dari mama ya, pokoknya kalau udah kena ini nggak enak, kumur air garam terus gitu. Akhirnya nggak, karena saya ada jadwal pelayanan ini, saya udah jauh-jauh hari saya persiapkan gitu kan. Jadi saya benar-benar sampai hari Jumat saya kekeh gitu, saya nggak mau diganti karena saya udah mempersiapkan ini, yang ini. Jadi termasuk ini kursi biar enak begininya gitu kan. Saya benar-benar rindu gitu, saya kan jarang di KW istilahnya. Kayak pas dikasih ini kayak benar-benar mau persiapkan, kalau bisa saya jangan diganti. Tapi sudah sempat minta contoh renta gitu ya, siap-siap gitu. Tapi dia kebetulan ada seminar, mungkin memang udah jalannya istilahnya, nggak ada orang yang gantiin karena udah H-1. Tapi saya bersyukur gitu. Ya kemarin sih tetap ke dokter akhirnya, saya ke dokter sekalian kontrol gitu. Jadi dokter pernah kasih obat, dan puji Tuhan istilahnya sudah lebih baik gitu. Biasanya batuk itu munculnya sebenarnya malam. Jadi kalau udah kena angin itu gatel gitu. Kalau siang sampai jam ini puji Tuhan nih kayak nggak gatel gitu. Jadi mengganggu tidur gitu. Jadi kayak sempat kayak ganggu kayak ada lagi nyenyak, tiba-tiba batuk. Jadi tidurnya kayak nggak enak gitu. Kemarin sampai tensi saya itu nggak pernah rendah. Kemarin sampai 60 bawahnya gitu. Jadi merasakan memang kurang tidur dan agak kelainan. Sebenarnya obatnya kayak ngantuk-ngantuk gitu kan. Tapi saya tetap bersyukur Tuhan pakai segala cara. Sampai tadi pagi ada jemaat yang bela-belain video call, saya nggak angkat. Dia cuma mau kasih obat herbal gitu. Jahe, kunyit semua, sampai dia bilang ini kalau bisa jangan obat, dia bilang. Dia kasih saya, dia sampai bela-belain saya, dia nganterin. Akhirnya saya pulang, saya langsung godok. Kami minum berdua, kadang Musafari udah bilang kayaknya udah mulai gatal-gatal juga, dia bilang. Jadi puji Tuhan saya dari siang itu minum ramuan itu jadi merasakan pernyataan Tuhan, merasakan berkat Tuhan melalui obat, melalui jemaat yang memberikan banyak misalnya doa dan segala upaya gitu kan. Ya, saya lakukan, sebenarnya nggak suka minuman yang kayak begitu gitu. Tapi puji Tuhan istilahnya sukacita melayani. Jadi sangat bersyukur. Memang kalau tante ini juga sering sharing ya, dia sakit pun dia kayak usahakan Tuhan kasih kesempatan melayani, kita melayani gitu. Jangan biasanya mungkin nggak tahu kesempatan kapan bisa melayani, dan sekali Tuhan berikan pelayanan, ambil kesempatan itu. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan melewati hari-hari, melewati kehidupan, misalnya Tuhan sungguh menyertai. Ada berkat Tuhan yang selalu Tuhan sertai, dan itulah sobat kita itu hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Setiap kita ada pergumulan, kita punya masalah di dalam kehidupan kita, yang mungkin rumah tangga, pekerjaan, mungkin yang belum menikah, di sini ada yang belum menikah, di dalam relasi kita nggak tahu gitu kan. Tapi kita punya Tuhan yang menemani kita selalu, yang menolong hidup kita, yang menghibur di waktu aku susah, di waktu aku sendirian. Yesus selalu menemani. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ayo yang mau
Ii sudah berbagi loh di SF loh. Ayo Ii berbagi. Ya, melayani. Kan Ii sudah melayani. Ayo. Nah, semangat. Jadi dia harus semangat selalu melayani. Semuanya. Ya, selama ini aku melayani ke rumah jemaat Gustur. Kalau saya ke rumah itu jangan bosan ya, biar saya lagi. Saya harap semua bisa senang gitulah kalau saya datang kusuk ke rumah. Kita doakan. Saya bersyukur diajak melayani ke rumah-rumah. Lihat orang yang teman-teman banyak yang sakit ini, sakit itu, sakit. Saya juga banyak sakit. Tapi saya bersyukur juga. Walaupun saya ada sakit ini, sakit itu, saya bisa mengunjungi, berdoa sama teman-teman jemaat. Saya udah senang. Puji Tuhan, saya masih bisa mengunjungi sama si Popi ya ke rumah sakit kemana. Ya gitu lah, bersyukur. Ini paling semangat. Kadang kalau besok dadakan, Biana langsung ditelepon besok balik, bisa nggak langsung jalan. Ada lagi? Tim besok kali tuh Biana dan Sherry nih ya, semangat melayani. Satu lagi nih yang melewatkan kesempatan nih, Civera mungkin ya? Civera udah lama nggak share apa? Civera kalau nggak apa-apa, Civera dulu nanti. Iya nanti Civera. Habis ini Cili langsung ya. Kita nanti dukung bersama ya. Apa sih boleh? Sore semuanya ibu. Selamat sore. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi ya sebulan sekali. Yang memang penyertaan Tuhan itu terkadang memang ajaib ya. Jadi kita bisa berkumpul bersama di sini itu kan kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya saya juga sama kan semua lu ya, jadi kadang juga merasa nggak enak ya, ada apa kurang enak badan atau apa ya waktu itu kan saya udah pernah sharing, saya merasa cemas segala. Memang sekarang saya merasa jauh lebih baik, tapi ya tidak bisa dibilang sudah hilang semuanya gitu. Terkadang masih ada rasa cemasnya itu. Ya, tapi bersyukurlah atas penyertaan Tuhan ya, pertolongan Tuhan. Jadi saya bisa menjalani setiap harinya dalam keadaan baik gitu. Jadi bersyukur juga banyak teman-teman, rekan-rekan, semua saudara ya, keluarga yang selalu support saya gitu. Jadi saya disuruh semangat. Ya harus selalu semangat gitu. Bersyukur semua kasih Tuhan. Terakhir satu lagi. Makin banyak juga boleh. Selamat sore semuanya. Ya, aku bersyukur nih udah sebulan lagi di sini dan nggak tahu waktuku udah tinggal sedikit, udah mau pergi, makin mendekat. Gitulah. Jadi gimana ya? Jadi makin hari aku jadi kayak makin berasa kehilangan. Gitu. Benar. Aku ngerasain seminggu ini yang sebelum dapat visa. Terus sudah dapat visa langsung plok
waduh nanti kehilangan, maksudnya kumpul-kumpul lagi. Terus yang paling berasa kan ada aku lagi rutinin hampir tiap pagi aku jalan pagi. Nah itu juga aku ada doain beda agama. Nah itu yang ada keinginan aku pengen tarik sih dia ya. Nah itu memang terpuruk banget. Jadi aku hampir tiap hari aku doain dia secara gak langsung atau dalam hati aja. Ya bantuin doain juga moga dia tergerak dan sekeluarga lah itu. Aku lagi doain pelan-pelan sih. Dan aku bersyukur juga atas semuanya ya, makin lama keluargaku juga baik, terutama juga hubungan dengan anak, mama semua udah mulai baik. Sangat syukur sekali. Udah hilang dikit demi dikit bebanku gitu. Jadinya memang benar perkumpulan ini, dan aku juga mengharapkan nanti di sana juga ada lah ya perkumpulan, jadi biar aku nggak sendirian di sana di mana. Aduh nanti makin ngomong makin nangis ya. Pokoknya aku sangat bersyukur sekali atas perkumpulan ini sama sharingnya semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Cilin ini lagi mempersiapkan diri keberangkatannya untuk kerja di Rusia ya. Kita doakan ya. Memang dia sukanya kerjanya jauh-jauh gitu ya. Nanti terakhir persekutuan ya, nanti Cendonor bisa kita sama-sama sehati doakan untuk Cilin. Berarti setidaknya bulan ini ya, udah di bulan depan nggak bersama dengan kita doakan ya untuk persiapannya, untuk pekerjaannya di sana, imannya, dan setiap kita tadi yang sudah sharing pergumulan kita masing-masing yang tidak kita sharingkan, nanti kita doakan bersama. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, semua hanya anugerah. Mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Dan apapun yang terjadi, itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita akan naikkan satu pujian, semua hanya anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan
seperti pujian kami mengatakan, kami tidak ada apa-apanya jika bukan Tuhan yang memanggil kami, yang memilih kami, yang memakai kami untuk menjadi alat-Nya Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, betapa besarnya kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami dapat layak mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Selamat sore ibu-ibu semua. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tema tentang kasih karunia Tuhan yang diterima oleh Rahab. Tapi sebelum itu mari kita buka kitab kita di dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-1. Setelah kita membaca Yosua pasal 2 ayat yang ke-1, kita juga akan membaca Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31. Yosua pasal 2 ayat yang ke-1 dan Ibrani pasal 11 ayat 31. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua dalam terjemahan baru yang kedua. Yosua pasal 2 ayat yang ke-1 di bawah perikop Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Ayat yang 1, Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Kemudian Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Karena iman Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Ya, ibu-ibu semua, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ada yang kenal siapa ini? Ada yang kenal? Jessica. Familiar kamu tanya ya ternyata ya. Ya, dia adalah Jessica Kumala Wongso. Saya percaya sebagian besar kita di sini udah tahu bagaimana ceritanya ya. Tetapi saya sedikit mengulas. Namanya adalah Jessica Kumala Wongso. Apakah ini nama marga atau sebagainya, kita semua kurang tahu. Tapi jelas namanya adalah Jessica Kumala Wongso. Jessica pernah viral pada tahun 2016 karena ia divonis sebagai tersangka akibat kematian temannya yang bernama Mirna. Berarti nonton berita semua ini ya. Ya, dia divonis karena dikatakan dia menjadi penyebab kematian temannya yang bernama Mirna. Jadi singkatnya, saat itu Jessica sedang minum kopi bersama teman-temannya, termasuk Mirna, di salah satu kafe di Indonesia. Ya. Tapi ketika mereka sedang minum, santai-santai ngobrol-ngobrol, tiba-tiba temannya yang bernama Mirna ini kejang-kejang. Kemudian mulutnya pun juga mengeluarkan busa. Dan alhasil dia dilarikan ke rumah sakit, lalu meninggal. Waktu itu heboh banget pokoknya. Semua televisi, semua berita membicarakan tentang Mirna Jessica gitu. Nah, keluarga Mirna mengecek CCTV yang ada di kafe itu. Kemudian di CCTV itu terlihat bahwa Jessica ini tidak terlalu panik mukanya ini melihat kejadian yang menimpa temannya itu. Sedangkan teman-temannya yang lain panik, gimana. Sedangkan Jessica ini mukanya terlihat santai, terlihat tidak panik, terlihat tidak takut seperti itu. Nah, oleh karena itulah keluarga Mirna menuduh Jessica bahwa dialah yang menyebabkan Mirna itu meninggal. Hanya karena Jessica ini nggak berekspresi gitu. Akhirnya Jessica pun dipenjara, ditangkap dengan bukti yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Apakah ia yang menyebabkan Mirna itu meninggal atau bukan? Ia ditangkap, dipenjara tanpa bukti yang kuat. Lalu setelah bertahun-tahun
ia didekam di penjara itu, ia pun kemudian dibebaskan secara bersyarat oleh pengadilan. Sebab sampai bertahun-tahun itu ia masih belum terbukti bersalah gitu. Nah ibu-ibu semua, mungkin bagi sebagian orang yang membenci Jessica atau yang setuju bahwa Jessica ini adalah pembunuhnya, tidak suka ketika Jessica ini dibebaskan walaupun bersyarat. Mungkin ada juga yang memandang Jessica ini sebagai pembunuh, penjahat. Bahkan atau ada juga yang memandang bahwa Jessica ini pembunuh berdarah dingin. Karena melihat ekspresi Jessica yang tampak datar, tampak flat ketika ia diadili oleh hakim di pengadilan beberapa waktu lalu. Jelas ibu, nama Jessica saat itu sempat booming, sempat menjadi pembicaraan. Kemudian saya coba pikir-pikir. Waktu itu saya 2016 kalau nggak salah SD kalau nggak salah. Ya, 2017 saya SMP, 2016 ini saya SD. Tapi waktu itu saya sudah sempat memikirkan. Saya memikirkan pasti Jessica ini sangat malu karena ia ditimpa kejadian seperti itu. Ia mungkin merasa paling berdosa dan mungkin berpikir bahwa masyarakat tidak akan menerimanya seperti semula lagi. Yang pasti merasakan itu. Itu yang ada di pikiran saya. Tetapi kita bisa melihat betapa Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan bekerja sebenarnya di dalam kehidupannya. Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak terbukti bersalah. Walaupun beberapa tahun di penjara, tetapi pada akhirnya ia dibebaskan walaupun bersyarat. Tetapi ini menunjukkan bahwa ia terbukti tidak bersalah. Tuhan memberikan dia kasih karunia yang pada akhirnya membuat ia bisa bangkit lagi dan kuat lagi seperti sekarang ini. Tuhan mengubah kehidupannya. Tuhan membuat ia mampu bersaksi dan menjadi berkat dalam buku yang ia tulis akhir-akhir ini. Bahkan dalam kesaksiannya di postingan TikToknya. Dia sudah jadi TikToker sekarang. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, Jessica yang tidak terbukti bersalah namun dihukum saja pasti merasa malu atas kejadian yang menimpanya. Lalu bagaimana dengan Rahab? Dengan teks yang kita baca tadi. Rahab sudah jelas-jelas dikatakan dalam Yosua 2 bahwa ia adalah seorang pelacur. Di sana dikatakan mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab lalu menginap di situ. Ia diperkenalkan oleh narator sebagai pelacur, ibu-ibu. Tentu dikenal sebagai pelacur membuat dia sangat dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di sejamannya saat itu. Kita semua tahu seperti apa pelacur kan? Bagaimana pandangan orang terhadap seorang pelacur? Kita semua pasti tahu. Mungkin juga setiap hari ia menjadi bahan omongan orang lain, tetangga-tetangganya atau sebagainya. Bahkan selain menjadi seorang pelacur, beberapa penafsir juga sebenarnya mengatakan bahwa dia ini adalah orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Mereka mengatakan bahwa hidup Rahab ini penuh dengan kerugian, kata beberapa penafsir. Kenapa hidup Rahab dikatakan penuh dengan kerugian, ibu? Kalau kita baca sejarah ya, kita tahu kenapa Rahab dikatakan sebagai orang yang hidupnya penuh dengan kerugian. Pertama, Rahab adalah orang asing. Rahab adalah orang asing. Rahab bukan orang Israel. Oleh karena itu, ia adalah dikatakan sebagai orang asing. Karena ia bukan orang Israel, maka otomatis ia tidak punya hak istimewa di beberapa aspek kehidupannya. Seperti dia tidak punya dan dia tidak tahu apa itu janji Allah. Itu satu. Kemudian dia juga tidak tahu apa itu hukum Taurat. Udah janji Allah, hukum Taurat, dia tidak tahu itu. Dan yang paling ruginya adalah karena ia bukan orang Israel, maka ia bukan termasuk umat pilihan Allah. Tiga aspek ini dikatakan oleh penafsir tidak dimiliki oleh Rahab. Makanya ia dikatakan sebagai orang yang hidupnya penuh dengan kerugian. Ia adalah orang luar. Ia hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Itu yang pertama. Ia orang asing. Kedua, dia adalah orang Amori.
Ibu-ibu semua, bangsa Amori dikenal sebagai bangsa yang jahat dan bejat. Kalau kita baca sejarahnya, bangsa Amori itu adalah bangsa yang jahat dan bejat. Bahkan dalam satu waktu mereka sempat rela mengorbankan anak-anak mereka demi ritual-ritual yang mereka lakukan. Bayangkan, anaknya menjadi tumbalnya ibaratnya. Maka sangat jelas bahwa bangsa ini dikatakan sebagai bangsa yang jahat dan bejat. Tuhan memang sudah menetapkan bangsa ini bahwa ia akan dihakimi habis-habisan oleh karena dosa yang telah mereka lakukan. Jadi sebenarnya karena Rahab ini adalah orang Amori, maka Rahab ini adalah orang yang datang dari bangsa yang sudah ditandai untuk dibinasakan. Bayangkan, setelah ia orang asing, dia juga orang yang sudah ditandai untuk dibinasakan. Itu yang disebabkan kenapa dia punya hidup yang kata penafsir penuh dengan kerugian. Kemudian yang ketiga, seperti yang sudah disinggung tadi, Rahab adalah seorang pelacur. Ada beberapa penafsir yang berusaha menutupi identitas Rahab ini. Ada penafsir mengatakan bahwa sebelum dia menampung 2 pengintai di rumahnya itu, dia sudah bertobat. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak perlu menutup-nutupi itu. Alkitab jelas menyebutkan bahwa Rahab ini adalah seorang pelacur. Jadi wajar kalau orang asing di Yeriko tidak akan dicurigai kalau mereka mampir ke rumahnya. Ya wajar gitu, laki-laki numpang nginap di rumah seorang pelacur. Sebenarnya sangat wajar saat itu. Rumah Rahab ini bisa dikatakan sebagai tempat yang aman untuk para pengintai itu bersembunyi. Karena sekali lagi sangat wajar apabila ada seorang laki-laki menginap di rumahnya, apalagi statusnya tadi sebagai pelacur. Dengan identitas Rahab yang seperti ini, jelas bahwa Rahab bukan orang yang baik. Udah 3, dia orang asing, dia orang Amori, dan dia seorang pelacur. Dengan identitasnya seperti ini, jelas dia bukan adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang berdosa, bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang tanda petik hina. Tetapi siapa sangka peristiwanya bersama dengan 2 pengintai itu menjadi titik balik kehidupannya. Jadi kalau kita baca di Yosua 2 itu, ada 2 pengintai yang menumpang di rumahnya. Nah, karena peristiwa itulah titik balik kehidupan si Rahab ini. Dan sekarang ia disebut sebagai teladan iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 31 yang sudah kita bacakan. Itu kisah Rahab. Tapi kalau kita jujur-jujur ya ibu-ibu, kita mungkin berpikir orang seperti Rahab mana mungkin dipakai Tuhan kan? Kok bisa dikatakan sebagai teladan iman? Dalam dia bukan orang Israel, orang asing, pelacur pula. Hidupnya penuh dengan dosa, tapi kok bisa jadi teladan Tuhan? Maksudnya teladan iman. Mungkin kita ada berpikir seperti itu. Kita mungkin berpikir bahwa dia tidak layak menerima kasih karunia itu. Tapi justru dari situlah ibu-ibu, kita melihat kasih karunia Tuhan nyata atas dirinya. Sampai-sampai ia disebut sebagai orang yang mempunyai teladan iman. Sama seperti Jessica tadi. Jessica menjadi berkat melalui kesaksian-kesaksian hidupnya selama ia divonis sebagai tersangka. Apa yang akhirnya membuat Rahab dikenal sebagai teladan iman ibu-ibu? Apa yang pada akhirnya membuat Rahab dikenal sebagai teladan iman? Ada 3 hal yang akhirnya membuat Rahab dikenal sebagai teladan iman. Pertama, Rahab berani mempertaruhkan hidupnya. Rahab berani mempertaruhkan hidupnya. Dalam Yosua pasal 2 ayat 4-5, ketika 2 pengintai Israel masuk ke Yeriko, Rahab menampung mereka di dalam rumahnya. Dan jelas tindakan Rahab adalah tindakan yang sangat berisiko. Apalagi kota Yeriko adalah kota yang bukan biasa-biasa. Kota Yeriko itu benteng militer. Pemerintah Yeriko sangat ketat dengan penjagaan keamanan. Apabila ada orang yang masuk, apalagi pengintai itu, maka ketika ketahuan, pemerintahnya bisa langsung mencurigai mereka sebagai mata-mata yang jahat.
Sehingga seandainya Rahab ketahuan menyembunyikan pengintai, ia bisa langsung dihukum mati. Bahkan keluarganya pun juga mungkin kena akibatnya. Jadi tindakan Rahab ini bukanlah hal kecil, ibu-ibu. Dia tahu resikonya, tetapi ia tetap memilih melindungi pengintai Israel itu. Dia punya iman. Dan iman yang sejati itu tidak sekadar percaya dalam hati, tapi iman sejati itu berani diwujudkan dalam tindakan nyata seperti Rahab ini. Walaupun di tengah-tengah risiko yang besar yang bisa saja membuat dia mati. Kadang iman menuntut kita membuat keputusan yang tidak kita sangka. Misalnya, bertindak jujur di tempat kerja walaupun bisa kehilangan pekerjaan. Ada orang yang mencuri, pengen jujur, tapi kita takut. Tapi itulah tuntutan iman. Bertindak jujur di tempat kerja walaupun bisa kehilangan pekerjaan. Menolak kompromi dalam berrelasi dengan sesama walaupun bisa terjadi putusnya relasi itu. Atau bahkan tetap berdiri pada jalan yang benar walaupun banyak orang yang mengejek, gila lu. Tapi itu tuntutan iman. Seperti Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera di atas gunung. Orang mengatakan dia gila, tapi dia tetap taat dengan imannya. Dia melakukan itu. Pertanyaannya, apakah kita berani mengambil risiko seperti Rahab ini? Apakah kita berani mengambil risiko seperti ini atas dasar iman kita kepada Tuhan? Rahab mempertaruhkan hidupnya. Kemudian yang kedua, Rahab mau meninggalkan masa lalunya. Ibu-ibu, sebagai warga Yeriko, Rahab seharusnya membela kotanya, bukan? Kita sebagai bangsa Indonesia pasti bela bangsa kita. Sebagai orang-orang yang mungkin di daerah tertentu pasti bela daerah kita masing-masing. Dan seharusnya Rahab membela juga kotanya. Secara manusia loyalitasnya seharusnya ada pada bangsanya sendiri. Tetapi ketika ia mendengar tentang Allah Israel, bagaimana Tuhan membelah lautan Teberau dan mengalahkan raja-raja, ia malah berbalik kepada Tuhan. Ia mengambil keputusan yang besar. Dia memutuskan untuk meninggalkan kesetiaannya kepada Yeriko, bahkan kepada kehidupan lamanya sebagai pelacur, demi hidup berbalik kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain mengatakan, ia dengan iman berani mengatakan, aku tidak mau lagi ada di pihak yang melawan Allah. Aku mau berpihak kepada Allah yang hidup. Ia mengatakan seperti itu, ibu-ibu. Inilah alasan kedua mengapa Rahab disebut sebagai teladan iman. Bukan hanya percaya di pikiran, melainkan juga di tindakan nyata yang terus dilakukan di dalam kehidupannya. Ia bertobat dan meninggalkan masa lalunya. Banyak orang ketika mengaku percaya tetapi sebenarnya hanya masih setengah hati. Mengaku percaya kepada Yesus, tapi tetap kembali kepada cara hidup yang lama. Iman seperti Rahab mengajak kita untuk berani berkata, cukup, hidupku yang lama sudah berakhir. Aku mau hidup baru bersama Allah. Pertanyaannya lagi, apakah kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan dosa lama kita? Atau masih menyimpannya secara diam-diam? Itu yang kedua, Rahab meninggalkan masa lalunya. Yang ketiga, alasan mengapa Rahab disebut sebagai teladan iman adalah Rahab masuk dalam ciri-ciri iman Allah. Iman Rahab bukan hanya soal meninggalkan masa lalu, tapi juga soal memasuki masa depan yang baru. Ia tidak hanya percaya kepada Allah Israel, tapi ia juga memilih untuk menjadi bagian dari umat Allah. Secara sosial yang sudah Rahab lakukan ini adalah hal yang luar biasa, ibu-ibu. Bayangkan, Rahab adalah orang asing, orang Amori, mantan pelacur. Logikanya, kalaupun ia diterima kembali dalam kehidupan sosial, paling-paling hanya sebatas orang luar atau kelas 2 gitu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rahab diterima sepenuhnya. Bahkan kalau kita baca lagi,
Dia menikah dengan Salmon dari suku Yehuda, menjadi ibu dari Boas, mertua dari Rut, dan bahkan masuk dalam daftar nenek buyut dari Raja Daud. Kita semua tahu Raja Daud adalah garis keturunan yang pada akhirnya melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bayangkan ibu-ibu semua, dari seorang pelacur menjadi bagian dari silsilah juru selamat dunia. Itulah kasih karunia. Kadang kita merasa tidak layak jadi bagian dari umat Tuhan. Kadang kita berpikir, aku terlalu banyak dosa, banyak yang sudah aku lakukan, menyakiti ini, menyakiti itu. Aku bukan orang baik, aku hanya Kristen biasa. Bahkan imanku gak rohani-rohani banget. Kadang kita berpikir seperti itu. Memang sebenarnya sah-sah saja untuk berpikir seperti itu, karena itu menandakan bahwa kita sadar diri di hadapan Tuhan. Tapi ingat kembali kisah Rahab yang menunjukkan bahwa Allah menerima kita sepenuhnya kalau kita datang dengan iman kepadanya. Gak ada istilah kelas 2 di hadapan Tuhan. Gak ada istilah orang pikiran. Gak ada istilah orang luar di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan, kita semua anak-anaknya yang dikasihi. Dari pelacur menjadi pahlawan iman. Dari orang asing menjadi nenek moyang Mesias. Kalau Allah bisa mengubah Rahab, maka ia juga pasti bisa mengubah hidup kita yang mungkin merasa sangat berdosa di hadapannya. Pertanyaannya, apakah kita berani beriman seperti Rahab, mempertaruhkan hidupnya, meninggalkan masa lalunya, dan hidup mencerminkan ciri-ciri seorang murid Kristus? Kasih karunia Tuhan tidak ada bandingnya dengan masa lalu hidup kita, ibu-ibu. Ia lebih besar, sedangkan masa lalu kita tidak ada apa-apanya di hadapannya. Oleh karena itu, sekali lagi, berimanlah dan tinggalkanlah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami diingatkan kembali bahwa kami sangat layak untuk bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan jika kami datang dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan. Kami rindu diterima kembali oleh-Mu, ya Tuhan. Terima kasih-Mu memulai hidup baru bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Dan kiranya firman ini dapat merema dalam kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa kami ini sudah menerima kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, ya Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat pelayanan Master Frans untuk firman Tuhan hari ini yang boleh dibagikan bagi setiap kita. Mari bersama kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita naikkan pujian, kita berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setia
Yesus, untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan terus berikan, yang kami boleh alami, kami terus boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan beri, terlebih kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami menyatakan ucapan syukur kami Tuhan melalui berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Katakan ucapan syukur ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Terlebih melalui persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Terus ajarkan dan ingatkan kami Tuhan untuk terus bertanggung jawab atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa bersama. Kita bersyukur untuk ibadah kita, Tuhan sudah pimpin sampai saat ini. Kemudian mari kita doakan bersama rekan-rekan kita yang sedang dalam pergumulan ya. Tadi salah satunya semua alu juga yang masih dalam pemulihan karena batuk-batuk. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kemudian kita juga berdoa untuk Cimeri, hari ini tidak datang karena sakit juga, sakit batuk. Kiranya Tuhan juga yang memulihkan. Kemudian untuk Lause Eskas, ya Lause Eskas ini sakit, ada bagian kakinya ada sakit. Kiranya Tuhan juga yang memulihkan. Kemudian untuk Ciuri, Cidesi, iya Lause Esterkasi ya. Tahu kenal ya? Esther Kasih ya, kenal. Masa nggak kenal ya? Untuk Cidesi juga, kemudian untuk Cieni yang kemarin tepat hari Jumat, Cieni ini melakukan operasi mata dan puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Sekarang matanya sudah semakin cerah. Semua karena anugerah Tuhan, dia bisa melihat dengan terang. Semua karena pimpinan Tuhan. Kita berdoa untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kemudian untuk pemulihan matanya juga yang masih berjalan, kiranya Tuhan yang menolong. Kemudian kita juga berdoa untuk rekan kita Cilin tadi yang sudah sharing, supaya dalam persiapannya untuk kerja di Rusia, Tuhan menolong dan Tuhan memampukan segala persiapan dilancarkan dan diberikan kesiapan hati khususnya untuk kerja di tempat jauh ya. Kemudian untuk Civera juga yang ada pergumulan, sering cemas ya, mungkin sakit. Untuk maminya juga yang sekarang di rumah tidak bisa kemana-mana, kita doakan supaya Tuhan yang menolong. Untuk rekan-rekan kita yang dalam pergumulan sakit ini, kemudian untuk Cilin juga yang mau kerja, dalam persiapan kerja, kita doakan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang lemah tubuh ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan situasi yang mereka alami saat ini karena sakit penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk semua alu juga dalam proses pemulihan batuknya ya Tuhan, tenggorokannya yang sering sakit. Tuhan tolong Engkau berikan kesembuhan, biarlah anak-Mu ya Tuhan bisa kembali melayani Tuhan dengan baik. Dan khusus hari ini bersyukur sekali ya Tuhan bisa dipakai Tuhan di tengah-tengah sakit tenggorokan yang ia alami, dan ia bisa melayani Tuhan dengan baik seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk Cimeri yang sakit juga karena batuk flu ya Tuhan. Tuhan tolong Kau berkati obat-obat yang dikonsumsi, makanan minuman yang dikonsumsi, biarlah ia bisa mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Kemudian juga untuk CS terkasih ya Tuhan, untuk Ciuri dalam proses pemulihan, untuk Cidesi, untuk Cieni juga yang kemarin bisa menjalankan operasi mata, semua karena anugerah Tuhan dan saat ini sedang dalam pemulihan. Tuhan tolong Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan dan sukacita ya Tuhan di dalam proses pemulihan mereka. Biarlah nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan dalam setiap masa-masa
juga ya Tuhan tentang ini, dan juga untuk Civera, Tuhan tolong Kau memberkati, untuk mamanya juga yang sudah usia, Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan, berikan kesehatan bagi Civera dalam menjaga merawat mama, berikan kesabaran, berikan hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga ia bisa melakukan tugasnya ya Tuhan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk Cilim khususnya yang persiapan untuk kerja di Rusia, Tuhan tolong Kau memberkati, berikan kesiapan hati bagi anakmu ya Tuhan, supaya ia juga bisa mempersiapkan hati khususnya untuk menyambut tempat kerja yang akan dia kunjungi nantinya, dan berikan kesiapan mental ataupun kesiapan iman baginya, apapun tantangan rintangan ke depan ia bisa menghadapinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih segala urusan untuk keberangkatannya, Tuhan tolong berikan kelancaran. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan setiap kami komisi wanita, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam pergumulan apapun, sakit, penyakit, masalah dalam keluarga, relasi dengan teman, relasi dengan keluarga, dan dengan orang-orang di sekeliling kami memohon pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kemudian saudara, kita doakan juga untuk keluarga Ciami, di mana beberapa minggu yang lalu, 2 minggu ya, sudah 2 minggu ya, mengalami duka. Papanya telah meninggalkan Ciami dan keluarga besar. Kita berdoa supaya Ciami diberikan kekuatan, penghiburan yang sejati dengan baik bagi Ciami dan juga keluarga besar. Kemudian mari kita doakan juga untuk acara kebaktian padat kita ya, tanggal 25 Oktober. Ya, semua sudah mendaftar, sudah 73 orang, puji Tuhan. Ya, semua karena anugerah Tuhan kita doakan supaya kebaktian Padang ini bisa berjalan dengan baik dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mari kita bersatu hati untuk mendoakan kedua pokok doa ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk Ciami khususnya, di mana beberapa minggu yang lalu mengalami duka ya Tuhan, kehilangan seorang ayah yang tercinta. Tuhan tolong Engkau berikan kekuatan dan juga penghiburan ya Tuhan bagi Ciami dan juga sekeluarga. Tuhan tolong Engkau memberkati keluarga ini, dan biarlah juga keluarga ini mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, dan berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk kebaktian pada komisi wanita yang akan dilakukan bulan depan ya Tuhan, tanggal 25 Oktober. Tuhan tolong Engkau sertai, biarlah semua kami yang sudah mendaftarkan diri 73 orang, Engkau memberkati kami, berikan kami kekuatan dan juga berikan kesehatan yang baik bagi kami ya Tuhan, sehingga hari hanya nanti kami bisa bersama-sama bersekutu dengan sukacita, dan iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati segala persiapan sampai tanggal 25 Oktober nanti, sehingga hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan atas kebaktian Padang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan satu kerinduan kami, banyak jiwa, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang teguh imannya di dalam Tuhan. Mungkin selama ini anak-anakmu ya Tuhan hanya ikut-ikutan, hanya mau mengenal Tuhan sekedar saja, tetapi biarlah melalui momen ini mereka sungguh-sungguh mengambil komitmen, mengambil tekad untuk beriman kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang juga kami akan menyelesaikan persekutuan komisi wanita ini. Kiranya Tuhan yang memberkati acara kami selanjutnya, baik itu kuis Alkitab ataupun ramah tamah, yang biarlah itu menjadi relasi yang baik bagi kami untuk membangun relasi yang baik satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan atas persekutuan kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur hari ini Komisi Wanita bisa berjalan dengan baik. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah melayani. Terima kasih untuk pelayanan rekan-rekan hari ini luar biasa ya. Untuk semua lu bisa tetap melayani meskipun sakit ya, bagian tenggorokan, tapi Tuhan menolong. Untuk rekan-rekan juga singer ya, sekarang sudah bisa memimpin ini. Berikan dulu semangat dong. Ya, Cilinda sama Cisulu udah bisa gantian memimpin di depan. Yang lain menyusul ya. Jangan hanya jadi singer saja, tapi bisa pimpin satu lagu pujian aja. Itu sudah luar biasa. Kemudian bersyukur juga untuk pelayan Lose Prans ya. Terima kasih Lose. Kiranya Tuhan yang terus pakai dalam pelayanan, dalam studi juga dilancarkan. Kemudian kita ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan yang baru datang hari ini. Ada yang baru datang di Komisi Wanita? Iya, iya, coba berdiri. Ya, selamat datang. Terus ada lagi kan? Satu lagi. Ada yang di belakang ya. Itu adanya Lo Setia ya. Ya. Siapa namanya? Boleh kenalan? Siapa namanya? Ini. Yang baru datang kan baru datang hari ini. Hah? Udah pernah ibadah di sini? Oh, di Komisi Wanita. Kan Komisi Wanita. Oke. Terima kasih ya sudah datang. Bulan depan kita ada persekutuan Komisi Wanita lagi. Wah, itu udah lama ya. Ya, ininya kan sudah lama udah datang ya, udah pernah datang. Angkat tangan. Dewi, di Komisi Wanita baru pertama ya, Oh, selamat datang ya. Terima kasih. Ya. Kita mau nyanyi dulu. Selamat datang yuk. Selamat datang, kami sambut dengan selamat. Haleluya dalam kasih-Mu. Kami sambut dengan senang. Boleh maju ke depan sini, yang baru datang kita mau sambut nih. Ayo Erna, maju. Sekali lagi ya kita nyanyikan ya lagu ini ya. Selamat datang, kami sambut dengan senang. Haleluya dalam kasih-Mu. Kami sambut dengan senang. Puji nama Tuhan ya, mari. Kita foto dulu ya, dokumentasi ya. Oke, terima kasih ya sudah datang. Terima kasih. Sering-sering ya. Oke. Selanjutnya kita juga ya berterima kasih untuk pengurus ya. Hari ini sudah sediakan konsumsi ya. Terima kasih. Kemudian tadi ada tambahan kerupuk dari Semu Alu digoreng oleh Contoh Robin. Luar biasa. Kerjasama yang baik sebenarnya. Ya. Ya, terima kasih untuk berkatnya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati. Ya, bagi rekan-rekan yang mau berbagi berkat juga bulan depan boleh dibawakan ya. Kemudian hari ini juga kita akan bulan depan kebagian Padang ya. Ya, bulan depannya lagi ya, boleh. Kemudian kita akan merayakan ulang tahun rekan-rekan kita di bulan ini. Oh, sebelum itu saya mau beritahu bahwa kebaktian Padang kita akan lakukan 25 Oktober. Nah, pendaftarannya itu sudah ditutup ya. Jadi bersyukur sekali kebaktian Padang ini ada yang mendaftar 72 orang. Awalnya itu kita pikir tidak ada yang mau mendaftar, mungkin sedikit sekali yang mau mendaftar. Hanya 50 kami buka pendaftaran. Tetapi puji Tuhan tahun ini banyak yang berminat. Semua karena anugerah Tuhan. Itu tandanya bahwa Komisi Wanita sudah sehati ya, sudah
tidak bisa masuk di sini. Jadi harus di depan GIA. Nanti lokasinya kita akan kirim. Seperti usia Indah kemarin, tunggunya di depan sana, di depan GIA. Nanti info selanjutnya kita akan beritahu di grup. Kemudian perlengkapan-perlengkapan, misal perlengkapan pribadi, obat-obatan atau apa itu jangan lupa dibawa. Ya, kita tidak menginap hanya sehari pulang pergi ya. Pergi pagi jam 7.30, jam 7 sudah kumpul di tempat di GIA. Jam 7.30 kita sudah berangkat. Jam 7 kumpul, jam 7.30 kita sudah berangkat. Jadi dicatat jamnya, jangan sampai kelupaan ya, jangan sampai ketinggalan nanti pas hari hanya. Oke, mari kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun dulu bagi rekan-rekan yang ulang tahun bulan September ini. Ada Cikartika, ada ya? Silakan maju Ci, selamat ulang tahun. Untuk e-shopping ada di luar ya, di mana di Amerika? E-shopping. Kemudian untuk e-shopping nggak ada ya, nggak datang ya. Itu di usia Indah ya, sering datang. Ibu Bunyitsin ada? Ada ya, silakan maju. Kemudian Siu Ing, Ibu Yosi, ya silakan maju ke depan. Kemudian ada lagi, ya Ciliana, ya kemudian Saudari Teresia Elsin, Ciana juga boleh maju ke depan. Kemudian Cilistiana, kemudian Cieva, ada Cieva? Oh nggak datang. Ada lagi? Udah. Ada yang ulang tahun bulan September? Ada yang ulang tahun? Ditunjuk-tunjuk ya, itu di depan, di belakang. Ayo maju ke depan. Yuk kita rayakan sama-sama ya. Ayo, gak apa-apa maju ke depan. Sini. Ya, tanggal berapa ulang tahun? 22 September. Wah, selamat ulang tahun ya. Baru minggu kemarin juga. Ya, kita nyanyi sama-sama selamat ulang tahun ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam khususnya dalam persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan begitu luar biasa dapat memelihara dari awal sampai akhir. Dan khususnya bagi rekan-rekan dalam Komisi Wanita yang berulang tahun khususnya di bulan September ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap mereka. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dalam satu pertambahan usia mereka, sehingga mereka terus semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam iman, bahkan di dalam segala hal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam rumah tangga, dan juga sebagai istri bagi suami, sebagai istri bagi anak-anak. Tuhan tolong berkati, bahkan juga yang masih muda di dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan apapun yang mereka kerjakan, kami doakan
Tuhan terus sertai mereka. Tuhan pimpin mereka dengan tangan kasih-Mu saja. Dan kami percaya bahwa ketika mereka menyerahkan totalitas hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu dapat memimpin dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami doakan Tuhan sertai mereka di bertambahnya usia ini untuk semakin semangat, baik di dalam beribadah kepada Tuhan maupun di dalam setiap persekutuan-persekutuan, sehingga mereka mengalami satu pertumbuhan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap komisi wanita ini, bahkan rekan-rekan wanita yang berulang tahun di bulan September ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi acara kita hari ini, kuis Alkitab ya. Berharap semua bisa ikut terlibat ya. Ini pertanyaannya gampang-gampang. Jadi nanti konsumsinya itu akan diantarkan ya, akan dibagikan ke rekan-rekan. Jadi tetap stay di tempat, jangan ada yang berdiri atau yang keluar. Nanti pengurus bantu untuk antarkan makanan. Terlebih dahulu kita mau kuis Alkitab dulu. Nah, kuis Alkitab ini ada 3 sesi. Dalam satu sesi itu ada 5 pertanyaan. Jadi bagi siapa yang sudah menjawab pertanyaan di sesi pertama, jangan jawab yang kedua kali. Maksudnya ini 5 pertanyaan. Kalau misalnya Ibu Lena sudah jawab nih, ya udah jangan jawab lagi. Nanti ke sesi kedua boleh dijawab. Baru sesi ketiga boleh dijawab lagi gitu. Bisa dimengerti? Gampang-gampang ini ya. Boleh sediakan kursi di sini 2. Di depan. Sesi pertama ya, kita akan tebak tokoh ya. Ini gampang ya, anak sekolah minggu pun bisa jawab ya. Tebak tokoh, siapakah aku? Kita mulai ya. Ya, jadi dengar ya. Kita mulai ya. Siapa aja boleh, yang pengurus juga boleh. Yang penting dalam satu sesi itu jangan 2 kali jawab. Ya, low surprise, menilai aja siapa yang duluan angkat tangan. Jadi caranya itu dengarkan soal dulu, kemudian angkat tangan, lalu jawab siapa tokoh yang dimaksud. Pertanyaan pertama, siapakah aku? Ya, itu tebak tokoh. Aku mengalahkan raksasa dengan sebuah kata pel dan kemudian menjadi raja Israel. Siapakah aku? Siapa duluan nih? Tante ini sama ini. Oke, tante ini dulu. Yes. Raja Daud, betul. Oke, good. Kemudian pertanyaan kedua, langsung aja. Ya, biar tidak berlama-lama. Ini sesi pertama ya, sesi pertama. Ini sesi pertama, berarti tante ini stop dulu ya. Kemudian kedua, minta tolong ya, langsung pas dilihat cantorakin siapa yang duluan angkat tangan ya. Yang kedua, aku adalah nabi yang diutus ke Niniwe, tapi sempat melarikan diri. Semua lu. Dan Oke, semangat Ibu Lena ya. Udah 2 kali nih. Ya, udah mulai jauh nih. Oke, semangat lo, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, aku disebut sebagai bapak orang beriman. Ibu ini. Iya, sebenarnya masih ada lanjutan. Oke, siap-siap Ibu Lena ya. Dan mengorbankan anakku atas perintah Tuhan. Siapakah aku? Ini Ibu Lena. Siapa? Abraham. Oke. Berarti lumayan ya, tahu tokoh-tokoh Alkitab. Pertanyaan ke berapa?
agak susah, tapi ya semoga ada yang bisa jawab ya. Aku adalah hakim perempuan pertama yang memimpin bangsa Israel menuju kemenangan. Siapakah aku? Oke, Cikartika. Oke, Deborah juga. Deborah. Ya, betul. Beritahu sesinya nanti kalau sudah masuk sesi kedua. Beritahu sesinya kalau masuk. Kemudian pertanyaan kelima yang terakhir sesi pertama. Aku adalah nabi yang melihat semak terbakar tanpa hangus di mana Tuhan berbicara kepada aku. Siapakah aku? Ya, Ibu, silakan Bu. Iya. Musa. Oke, betul. Oke. Ini yang bisa jawab, mau jawab lagi atau kasih kesempatan yang lain? Kasih yang lain aja ya. Oke, kasih yang lain soalnya pertanyaannya gampang ya. Oke, sesi kedua. Iya, yang nggak bisa jawab boleh yang baru. Nah, ini tentang teks Alkitab. Ya, jadi saya akan membaca natsnya, kemudian rekan-rekan jawab dari mana diambil. Bisa? Ya, dari Alkitab, tapi natsnya kitab apa? Ayat berapa? Pasal berapa? Ya. Pastinya ya, yang sering kita dengar lah, sudah umum begitu ya. Coba dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan pertama, tetaplah berdoa. Ayo Allah, siapa namanya? Kasih tahu dulu namanya siapa? Lesna. Ya, berdiri Lesna. Di mana terambil? Tetaplah berdoa. Jangan buka HP ya. 17 ya, betul. Hampir salah. 17 ya. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kemudian pertanyaan kedua, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana terambil? Di mana? Apa? Yohanes 3. Bukan. Iya, betul. Ada yang bisa jawab? Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Oke, Ibu Lena. Yohanes 14 ayat 6. Oke, betul sekali. Silakan. Iya, jadi kasih karunia. Oke. Kemudian pertanyaan, itu gampang banget sih. Oke. Karena iman Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Di mana diambil? Ayo, keterlaluan kamu nggak tahu ya? Ayo, teks mana tadi hari ini? Beberapa menit yang lalu kita udah dengar. Yosua 2 ayat 1. Iya, bukan. Tadi kan ada 2 teks yang dibacakan love surprise. Ya, udah ada bocoran nih. Apa? Silakan. Oke, betul. Ya, Ibraninya kalau Yosua bukan ya. Oke, kemudian kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini ayat hafalan beberapa bulan yang lalu dan sempat ada yang jawab. Yang jawab kemarin ayat hafalan ini Tante Emi ya, masih ingat nggak Tante? Aduh, pikir masih ingat, makanya saya kasih soal ini. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Buka HP ya? Kalau buka HP jangan ya. Ada yang bisa jawab? Iya, sombong. Saya tahu. Oke, luar
Oke, lanjut ya. Oh, jawabannya dari 1 Korintus 12 ayat 27. Ya, di surat Paulus ya. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kamu semua udah. Mana tadi? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayo, berdiri cepat. Ya, ini dulu ya. Oke, silakan. Oh, Yohanes 1 ayat 1 now. Oke, Cilin. Oke, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beda, pada mulanya adalah firman, itu Yohanes 1 ayat 1. Ya, betul. Oke, sekarang sesi yang ketiga ya. Sesi ketiga ini caranya, ini ada 2 Alkitab di depan. Jadi yang mau ikut silakan berbaris. Jadi dua orang berbaris, silakan berbaris. Ini Alkitabnya saya sudah sediakan. Ya, kita mau buka dan cari. Ya, jadi saya sudah sediakan 2 Alkitab. Maju 2 orang, buka Alkitab dengan cepat. Kemudian cari toko Alkitab dalam nats yang saya sebut. Jadi buka misalnya di dalam, misalnya di dalam Mazmur pasal 50 ayat 1. Jadi buka dengan cepat, kemudian cari tokoh di dalam teks itu siapa. Bisa? Ya, jadi Mazmur 50 ayat 1, buka, siapa nama tokoh yang disebut di teks itu? Yaitu titik. Nah, itu pemenangnya. Ayo, bisa? Ayo buka Alkitab. Ini Alkitabnya sudah ada di depan. Cikartika maju boleh. Ya, yang lain juga boleh. Ayo. Berbaris. Ayo, bisa lah. Ayo, Cipera. Ayo, Ciana boleh. Ibu nih. Ayo. Ibu sini ya, silakan. Ibu, ayo maju. Cisela, Ciamoy, ayo maju. Enggak terlibat ya. Ayo. Hanya 2 orang. Lagi. Maksudnya berbaris. Jadi bikin nih. Cari ayat ya, berbaris dulu. Kasih 10 orang dulu, 10 orang. Ya, 5. Ya, lagi, siapa lagi? Cisuli lah. Ayo, Ci, maju. Ayo, 10 orang. Ayo. Iya. Erna, maju. Iya, ini Alkitabnya di depan. Sudah, ayo, cepat. Cimata, maju Cimata. Ayo, bisa lah, cuma buka doang. Ini gampang Alkitabnya. Di sini ada nama-namanya, tinggal buka. Jadi siapa yang cepat buka. Nah, ini ada nama-nama Alkitabnya, tinggal buka nanti. Ini gampang ini. Udah, ayo. Tante Emi, ayo Tante. Oke, lanjut ya. Ya, yang ada aja dulu. Yang pertama dulu ya. Berarti Ibu Lena sama Civera. Ya, nanti pas saya bilang buka baru. Taruh dulu di bawah, Ci. Taruh hadap di sini. Oh, itu lagi. Ayo maju cepat. Ayo. Itu cari hati, boleh lah cari hati. Ayo maju. Ayo. Kita mau makan bubur ini. Ayo cepat. Cari hati, ayo maju. Cisuli, Cilinda bisa lah. Ayo. Maju. Semua
Oke, ayo ya, dengarkan ya. Cari dan temukan toko. Bentar, kurang satu. Ayo. Apa? Enggak, nanti ada bagiannya karena ya kerjakan sendiri-sendiri. Jadi siapa yang cepat di antara Civera dan Ibu Lena gitu. Oke ya, udah ya. Ditolak. Itu Ci anak temannya. Itu salah satu dari teman Ci Afi. Siapa ini? Ci Afi, gerakin. Satu orang aja. Ayo. Gitu dong. Oke, siap ya. Dengarkan ya. Cari dan temukan nama tokoh dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4. Buka. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Perjanjian lama atau perjanjian baru nih? Ayo Civera. Siapa nama tokohnya? Iya, nama siapa tokoh yang disebut di ayat itu? Nggak boleh lah. Deborah. Oke, Civera. Good. Terima kasih. Udah bisa duduk. Bisa duduk kembali yang udah. Oke. Sekarang ini saingan sengit ini ya. Yang sering baca Alkitab ya. Cikartika dan Eni ya. Buka dan cari toko Alkitab. Iya betul ya? Toko Alkitab dari 1 Samuel pasal 1 ayat 14. Buka. 1 Samuel pasal 1 ayat 14. Tunjuk tangan. Ayo. Ini namanya kisah Alkitab ya. Eli ya. Betul sekali, terima kasih. Oh iya ini sudah dua ya. Oke, buka dan cari nama toko Alkitab. Bentar. Dari Kejadian 16 ayat 1. Buka. Kejadian 16 ayat 1. Ayo. Siapakah dia? Ya. Sarai. Ya, betul sekali. Good, terima kasih. Nah, ini gampang sekali nih. Mau kasih nggak ya? Yang susah aja lah. Yang susah. Ya. Susah. Buka dan cari nama toko Alkitab dari 3 Yohanes ayat 1. Buka. 3 Yohanes, bukan Yohanes ya, tapi 3 Yohanes. 3 Yohanes ayat. Iya. Gaius Tambunan, salah. Gaius, betul sekali. Terima kasih. Oke, lagi ya. Ini terakhir ya. Oke. Bisa ya. Ini Cilinda sudah. Udah dak-dik Cilinda. Oke. Buka dan cari toko Alkitab dalam Mazmur pasal 50 ayat 1. Buka. Mazmur 50 ayat 1. Ayo, gampang nih Mazmur. Siapa? Siap. Mazmur pasal 50 ayat 1. Nama toko Alkitab. Mazmur 50 ayat 1. Iya. Asaf ya. Sion itu kota, terus Tuhan Allah bukan. Iya, nama saya. Oke, terima kasih untuk semua ya. Luar biasa ya ternyata. Ya. Udah. Tapi saya mau Ii ya, satu lagi tapi Ii yang maju 2 orang. Ayo, cari
semua lu. Ya, coba. Selalu dia anak. Ayo. Ayo satu lagi. Ya, boleh. Silakan. Ayo, boleh. Ya, bisa. Enggak jawab nih, cuma cari aja di sini. Ini gampang ya. Ayo video ini nih. Belum. Nanti saya bilang buka baru ambil ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja 5 menit pun gak apa-apa. Oh, ambil kacamata. Ya, ini gampang. Oh iya. Udah ya? Oke, mulai ya, iya. Taruh dulu nih, nanti kalau saya bilang buka baru dicari ya. Oke. Buka dan cari nama tokoh Alkitab di dalam Matius pasal 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Di mana? Baca. Siapa yang disebut di situ? Ayat 1. Siapa? Ayat 1. Siapa namanya yang disebut? Hah? Matius 1 ayat 1. Anak Daud. Siapa anak Daud itu? Yesus Kristus. Ya, betul. Hebat, bisa. Terima kasih. Luar biasa ya. Oh, kita udah pada makan ya. Kita mau berfoto harusnya. Ya udah nanti aja.